Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras 9 Channel. Apa kabar saudara-saudaraku? Semoga Anda dan kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga atas respon positif Anda terhadap konten-konten kami. Dan kami senantiasa memohon dukungan serta masukan dari Anda yang konstruktif agar konten-konten kami ada nilai manfaatnya. Saudara-saudaraku sekalian, sebagaimana edisi sebelumnya kami tayangkan mengintip Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ngaji kitab bersama santri-santrinya. Alhamdulillah bersama ini kami sampaikan bahwa pada akhirnya setelah sekitar 1,5 tahun atau mungkin sudah 2 tahun Aras 9 mengulas kajian-kajian Kiai Iman, akhirnya bisa bertemu jua. Jadi kami mengatakan apa adanya bahwa sebelumnya kami tidak saling mengenal, kemudian mengenal lewat WA, terus terjadi komunikasi, tetapi belum pernah bertemu langsung, belum pernah bermuajah. Pernah sekali sekilas melihat ketika kami membawakan acara di Pada Suka TV saat acara Haul Wali Songo di Istiqlal, tapi belum sempat wawancara, belum sempat bertemu langsung. Dan alhamdulillah tadi malam bersama sahabat kami Pak Yusuf Pares dari Pada Suka TV bisa sowan ke beliau. Dan seperti yang Anda lihat barangkali ya, mungkin yang sudah nonton, begitu bersahaja keadaan atau suasana pesantren beliau. Ya, pesantrennya cukup besar dan santrinya banyak kalau saya lihat ya. Kalau tadi malam kami perlihatkan tayangan pengajian ngaji kitab Kasifatus Saja yang dengan cara bergantian membaca, santri laki-laki, terus setelah dibaca kemudian dimuroti oleh Yai Imad, kemudian pada bagian paragraf berikutnya disambung dengan santri perempuan dengan membaca kitabnya lalu dimuroti atau diberi penjelasan oleh kiamat dan seterusnya sampai itu habis maghrib ya, habis sholat maghrib sampai isya. Suasana yang menurut hemat kami ini luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Ada kawan komentator yang mengatakan tuh adminnya nggak bisa ngaji kitab, gitu aja dibangga-banggakan. Begini kawan-kawanku sekalian ya, pola-pola atau metodologi, barangkali kalau itu dikatakan metode pengajian kitab seperti itu sudah di-capture, sudah dipotret oleh beberapa antropolog budaya. Sementara yang punya pola itu kan kita, orang Indonesia. Tapi apakah ada perhatian untuk menelaah, untuk meneliti cara-cara pengajian seperti itu? Pertama, sistem apa itu, ada yang bilang bandongan, ada yang bilang apalah. Pokoknya sistemnya kalau dalam dunia teater, saya ini kan orang teater, itu sistem semi arena kalau dalam dunia pertunjukan. Jadi kiainya di tengah, dikelilingi santri. Itu arena kalau dalam dunia pertunjukan teater. Kalau kita mau mencoba melihat dari sisi historis, dari sisi kesejarahan, ini dari mana awalnya ada pola pengajian seperti ini? Kan begitu bos, kalau kita mencoba menelaah, karena itu khasanah budaya kekayaan bangsa Nusantara. Itu yang pertama. Yang kedua, cara bacanya. Jadi bagi Anda yang, mohon maaf, yang sudah di pesantren salaf itu hal terbiasa ya. Barangkali bagi kawan-kawan yang belum pernah ada di pesantren salaf, hal seperti ini, cara membaca kitabnya itu menyesuaikan dengan tarkib, menyesuaikan dengan gramatika secara nahwu, sorof dan sebagainya. Maka ini jadi penerjemahannya seperti itu. Biasanya kalau anak-anak pesantren termasuk saya ya pernah menerjemahkan apa, itu kaku ketika mau mengindonesiakan. Seperti yang sering saya katakan, kata alhamdulillahi robbil alamin. Ini kan segala puji bagi Allah, kan begitu. Robbul alamin, Tuhan alam semesta, kan begitu umumnya. Tapi di bahasa tarkib, bahasa gramatika ala pesantren kan tidak seperti itu. Alhamdulillah itu menjadi apa? Dan di situ ada apa? Ada kandungan makna apa lagi? Maka alhamdulillah biasanya di pesantren kami itu alhamdulillah itu mubtada. Anapun utawi, bukan hamdu hanya diartikan sebagai pujian. Sekabihaning puji
kang patang perkoro. Jadi semua pujian yang 4 perkara itu ada lillahi iku kedua. Jadi lillahi berarti menjadi khabar dari kata alhamdulillah. Lillahi iku kedua Allah Rabbul Alamin. Rabbunnya ini menjadi sifat ya, kang mangirani alam kabeh. Jadi cara-cara penerjemahan bahasa Arab, entah itu Quran, hadis atau kitab, dengan cara seperti ini kan kekhasan bangsa Nusantara. Yang menelaah malah ya banyak kan kaum-kaum dari orientalis. Satu di antaranya seperti Martin van Brunissen menulis kitab Kuning Pesantren. Itu beliau, Martin van Brunissen ini sahabat Gus Dur, setahu saya juga ya. Beliau konsen melihat itu, sementara kita menganggap itu biasa-biasa aja. Bahkan mungkin dianggap, ah lah cuman begitu. Seperti tadi malam umpamanya, faslun. Itu kan cuma satu kata kan, faslun. Padahal kata faslun di sini menyimpan kata di sini. Ini bukan ngajarin, hanya sebagai contoh. Faslun. Jadi dalam kata faslun ini ada mubtada, ada khobar. Berarti ada kata yang disembunyikan. Diterjemahkan faslun, anapun utawi iki iku fasal. Berarti ada kata hadza di depannya ya. Hadza apa hadhi? Hadza faslun. Ini kan pola-pola terjemahannya tetap menggunakan apa itu targetnya, susunan kata yang ada, susunan kata walaupun katanya tidak disebut, tidak menggunakan hadza faslun, tetapi dalam penerjemahannya biar tahu kalau di situ ada kata hadza yang tidak dibunyikan, maka tetap utawi iki iku fasol. Untuk mengingat gara-gara soal ke Kiai Imad. Ada juga yang menanyakan, jangan-jangan ini ada konspirasi khusus dengan Kiai Imad. Enggak juga sih, silaturahmi lebaran. Kebetulan saya ini orang NU yang biasa tawasul. Jadi saya ke sana itu semalam wasilahnya melalui sahabat saya Pak Yusuf Maruf pada Suka TV. Kan dari Jakarta ke rumah Kiai Imad ke Kresek itu jauh banget ternyata ya. Ya perbincangan kami perbincangan standar, perbincangan biasa-biasa saja, karena pada malam itu kami juga banyak tamu ya. Beliau ada tamu dari NU, dari kiai-kiai, ada kiai sepuh juga. Dan suasananya ya seperti ya kami di kampung ya, Ibu Nyai keluar ngasih hidangan, gorengan itu kan indah, memperkenalkan, oh ini dari arah 9 ini begini ya suasana itulah, suasana kebersahajaan ala kiai-kiai khas Nusantara itu yang membuat kami lebih nyaman gitu berbincang-bincang dengan beliau. Dan dari sisi budaya, pola-pola pengajiannya, pola-pola kiai di dalam menerima tamu, mempertahankan tradisi kepesantrenan, itu yang membuat kami nyaman. Dan ini semestinya ya tidak hilang ya, karena sekarang ada pesantren modern ya. Saya pernah datang juga ya, kalau pengalaman pesantren, suasana pesantren yang pernah kami alami itu tidak temukan. Ada hafalan, ada begini, tapi tidak seperti pesantren-pesantren salaf. Ini mohon maaf, saya tidak merendahkan satu sama lain ya, tapi pola-pola semacam energi kepesantrenannya itu beda itu. Dan saya temukan di pesantren satu di antaranya ya Kiai Imad. Saya pernah juga ke Buya Muhtadi. Jadi suasana pesantren, karena saya pernah nyantri, jadi kekhasannya itu kayak apa ketika ke pesantren yang kok kayaknya anyep gitu. Ada pesantren yang ini kayak cuman kos-kosan gitu. Ini ngaji jam sekian begini, jam sekian tahajud. Tapi kayak anyep lah gitu, tidak ada mungkin kalau bahasa sederhananya atau dikasarkan itu tidak ada aura pesantren salaf ya, aura pesantren salaf. Tapi ya saya tidak merendahkan satu sama lain. Lembaga pendidikan yang disebut pesantren itu tentu memiliki cara atau metodologi masing-masing dari kiai pengasuhnya. Kebetulan saya pernah 2 kali di pesantren itu semuanya salaf, sehingga yang merasa nyaman dan selaras ketika suasana salaf. Satu di antaranya seperti yang pengajian tadi malam di kediaman Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Nah,
apakah ada pembahasan nasab dan segala macamnya? Isowan bos, namanya silaturahmi ya kita bertanya, beliau menjawab, beliau menerangkan berbagai hal lah yang sifatnya kesejarahan, dan lebih dari itu bagaimana kita yang sebelumnya tidak pernah bertemu secara fisik akhirnya bertemu. Dan mudah-mudahan ini juga memperkuat silaturahmi di antara kita, memperkuat kebersamaan di antara kita, di dalam apa? Di dalam mempertahankan eksistensi, tradisi, dan budaya keislaman ala Nusantara. Terkait dengan diskursus nasab, silahkan dikembangkan, silahkan dikritisi jika mampu, tapi jangan membuli. Karena belakangan ini kan apa yang disampaikan oleh Kiai Imad ini kan digiring kepada sesuatu yang dianggap bersifat negatif. Ya, satu diantaranya seperti apa yang disampaikan oleh Kiai Fahru Rosi umpamanya, dan beberapa kawan lain yang di NU. Padahal mestinya persoalan nasab ini ya, walaupun saya tidak mengatakan tanggung jawab NU, tapi semestinya NU memiliki rasa kepedulian atau tanggung jawab moral secara kelembagaan atas diskursus nasab ini. Kenapa? Secara umum kan kita tahu yang mengakui Habib sebagai dzurriyyah Nabi itu kalangan siapa? Al-Irsyad rasanya tidak kan. Perpecahan dengan kelompok tokoh-tokoh Al-Irsyad sebelum terbentuk Al-Irsyad yang kemudian melahirkan Al-Irsyad. Kita kan tahu bagaimana Ahmad Surkati, saudara kita di Muhammadiyah umpamanya, ya kan beda cara menyikapinya dengan kita. Karena sementara orang-orang NU jelas saking begitu hormatnya dan tanpa sharing, tanpa reserve langsung mengakui Habib itu turunan Nabi sampai pada batas pengkultusan. Dan mestinya ini, mohon maaf saya tidak ngajari orang tua, logika sederhana saya, mestinya tanggung jawab moral NU sebagai secara kelembagaan untuk menjembatani atau menengahi persoalan ini dari sisi-sisi tradisi ke-NU-an dan keilmuan kiai-kiai NU. Bukan lantas mau diberhentikan kalau begini-begini, ini telah memantik persoalan. Kok ke sana? Bukannya bangga punya kiai muda di NU yang bisa menggemparkan Nusantara, bahkan mungkin dunia, yang akhirnya mengangkat pula beberapa tokoh-tokoh muda meneliti nasab dari kitab-kitab, yang akhirnya juga tokoh dari BRIN ya, Badan Riset Inovasi Nasional, antara lain Pak Sugeng, walaupun sebelumnya sudah ada Bu Dr. Herawati Sudoyo melakukan riset terkait dengan DNA yang kemudian ada kaitannya dengan saudara-saudara kita kaum Ba'alwi. Ini kan sesuatu yang luar biasa, menumbuhkan fenomena baru. Bahkan kemarin dengan tegas Pak Dr. Soleh mengatakan tidak mempercaya Habib sebagai dzurriyyah Nabi tanpa riset. Kenapa bisa tanpa riset dia tidak mengakui dzurriyyah Nabi? Dia punya alasan sendiri yang mudah-mudahan nanti ada podcast dengan Pak Yusuf di Pada Suka TV, sebagaimana juga telah diungkap sekilas oleh Pak Dr. Sugeng di kanal beliau. Ini kan sesuatu, ini sesuatu. Selama ratusan tahun persoalan ini tidak mengemuka, kemudian mengemuka. Beda persoalan ini jangan disamakan dengan apa yang disampaikan oleh Ketua MUI ya di masa lalu yang pernah kami ulas di sini. Itu beda. Kalau Ketua MUI Pak Kiai Basri siapa itu dia mengatakan bahwa tidak ada dzurriyyah Nabi dalam pengertian bukan Habibnya semua. Padahal ada hadis yang mengatakan dzurriyyah Nabi itu tidak terputus sampai akhir masa, kan begitu. Jadi beda persoalan. Kalau sekarang ini menelisik apakah Habib itu dzurriyyah Nabi. Kalau Pak Ketua MUI pada masa lalu itu dia mengatakan tidak ada sudah turunan Nabi. Kan berbeda kasus. Demikian, salam hormat buat Kiai Imad, Bu Nyai dan semuanya. Adik-adik santri sekalian barangkali nonton tayangan ini, memang boleh nonton YouTube ya di pondok. Dan sahabat-sahabat semuanya, mohon maaf lahir batin. Semoga kita semua tetap dibersamakan dalam energi positif untuk keindahan, kebersamaan, dan kemajuan pemikiran kaum Nusantara. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.